Bab 435, jadi bagaimana jika kau Dewa Langit Primordial tertinggi? Aku akan membunuh kalian semua. Setelah menerima perintah Luciaoran, keempat ahli alam surga Zenith dari sekolah Jie bergerak bersama. Namun, sebelum pergi, Houtu melanjutkan, tunggu. Semua orang hendak maju ketika Luciaoran tiba-tiba menghentikan mereka. Semua orang berbalik dan menatap Luciaoran dengan bingung. Guru Sekte, Luciaoran mengeluarkan 4 harta roh Conate dan melemparkannya kepada mereka berempat. Orang itu memegang bendera kuning aprikot di tangannya. Meskipun hanya klon, kekuatannya masih 1/10 dari harta karun Kardinal Conate. Bahkan jika 4 lawan 1, tetap berbahaya bagi kalian untuk bertarung dengan tangan kosong. Hati mereka berempat bergetar, dan sorot mata mereka tak dapat dielakkan, tampak sedikit masam. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Sekte. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Luciaoran mengangguk. Berlangsung. Ya, mereka berempat bergerak dan langsung tiba di samping Zenith Heaven Immortal. Dengan Luciaoran menjaga benteng di belakang mereka, formasi pengalihan ini tentu saja tidak memengaruhi mereka berempat. Mereka berempat bisa datang dan pergi dengan bebas dalam formasi susunan ini. Tepat saat mereka berempat tiba di samping pihak lainnya juga merasakan sesuatu dalam sekejap. Ekspresinya langsung berubah drastis. Sambil mengalirkan kekuatan abadi di tubuhnya, ia menggunakan bendera kuning aprikot untuk menyelimuti dirinya. Rekan-rekan Taois, saya menerobos masuk ke tempat ini secara tidak sengaja dan sama sekali tidak memiliki rasa permusuhan. Saya hanya terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Rekan-rekan Taois, mohon mengerti dan biarkan saya hidup. Saya sangat berterima kasih. Sayangnya hanya 4 lampu yang berkedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, cahaya membombardir tubuh lawan. Bahkan melalui bendera kuning aprikot, ia tak kuasa menahan muntahan darah, dan darah di tubuhnya sangat kacau. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Jantungnya berdebar kencang. Harus diketahui bahwa benda yang melilitnya adalah bendera kuning aprikot. Ini adalah salah satu harta dharma intrinsik dari surga primordial tertinggi. Meskipun hanya klon, kekuatannya masih 1/10 dari senjata aslinya. Itu tidak bisa diremehkan. Lagi pula, tidak ada eksistensi tingkat Sein di Pulau Golden Owl. Bagaimana mungkin pihak lain bisa dengan mudah melukainya? Ada yang salah. Aura di balik keempat serangan itu tidak mencapai tingkat yang luar biasa. Sepertinya mirip dengan auranya sendiri. Namun, serangan mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat menembus klon bendera kuning aprikot. Itu karena harta dharma mereka. Harta dharma mereka telah meningkatkan kultivasi mereka. Harta dharma mereka setidaknya adalah harta roh Conate. Sialan, dia terlalu ceroboh. Bendera kuning aprikotnya hanya memiliki 1/10 kekuatan senjata aslinya. Menghadapi 4 harta roh Conate yang juga dikendalikan oleh Zenith Heaven Golden Immortals, ditambah dengan fakta bahwa penglihatannya terhalang, ia tak berdaya melawan serangan lawan. Ia hanya bisa bertahan secara pasif. Bukankah ia sudah ditakdirkan berlari? Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung kembali melalui jalan yang dilaluinya ketika datang. Kecepatannya sangat cepat, luar biasa cepatnya. Hampir dalam sekejap, ia tiba di penghalang itu. Jangan biarkan dia lolos. Keempat ahli alam surga Zenith itu langsung menyusul mereka. Sebelum mereka sempat mengaktifkan bendera kuning aprikot dan membuat lubang besar di penghalang Pulau Ao Emas, mereka melancarkan 4 serangan tajam lagi dan langsung membombardir mereka. Bang! Tumbukan dahsyat itu langsung menghantam lawannya ke penghalang cahaya keemasan yang menjulang tinggi. Baginya, ia tak ada bedanya dengan telur yang menghantam batu. Ditambah dengan serangan dari belakang, ia merasa seluruh tubuhnya yang abadi akan diremukkan menjadi daging cincang. Merasakan aura kematian mendekat, ia buru-buru berkata ketakutan, berhenti. Berhenti, aku murid sekolah Chan, aku murid surga tertinggi. Kalau kau berani melukaiku, surga tertinggi takkan membiarkanmu lolos. Kata-kata itu membuat semua orang tercengang, dan mereka pun terdiam sejenak. Memanfaatkan kesempatan ini, mata pihak lain tiba-tiba berbalik dan dia langsung mencibir. Sejujurnya, aku datang kali ini atas perintah surga primordial tertinggi. Kalian sisa-sisa sekolah Jie, cepat berlutut. Jika kalian berani melawan dan memancing amarah surga primordial tertinggi, tak seorang pun dari kalian akan bisa hidup. Begitu ia selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyambar. Sebelum ia sempat bereaksi,
cahaya itu langsung menembus dahinya. Tidak, dengan teriakan yang menggetarkan dunia, dia dipaku ke layar yang dipasang oleh Sein Tongtian. Pada saat itu, seluruh pemandangan sunyi. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Seorang Zenith Heaven Golden Immortal telah dipaku sampai mati dalam satu gerakan. Akan tetapi, pedang yang digunakan adalah harta karun Kardinal Conate. Di seluruh pulau Golden Ao, hanya ada satu orang yang memiliki harta Kardinal Conate. Semua orang langsung menatap Lu Xiaoran serempak. Benar saja, Lu Xiaoran baru saja meletakkan busur ilahi menembak matahari di tangannya. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tercengang. Ini karena Lu Xiaoran baru saja menunjukkan kultivasi alam abadi surgawi kepada publik. Saat ini, ia telah membunuh seorang dewa emas Zenith surgawi. Seberapa hebatkah ini? Namun, semua orang segera menyadari bahwa busur ilahi penembak matahari di tangan Lu Xiaoran bukanlah benda biasa, melainkan harta karun Kardinal Conate. Pedang yang dia tembakkan juga bukan pedang biasa, melainkan harta karun Kardinal Conate. Sun Shooting Divine Bow dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Dia telah menggunakan dua harta karun Kardinal Conate bersama-sama. Ditambah dengan kecerobohan dan kurangnya pertahanan pihak lain, dia berhasil membunuhnya. Memikirkan hal ini, memang masuk akal. Namun, tetap saja mengejutkan semua orang. Meskipun dia telah menggunakan beberapa cara untuk membunuh Dewa Langit Zenith, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia hanyalah Dewa Langit. Dia telah membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi. Lagi pula, kepemilikannya atas senjata-senjata itu juga dapat dianggap sebagai bagian dari kekuatannya. Faktanya, dengan kultivasi Lu Xiaoran, melawan mereka yang berada di level lebih tinggi bukanlah masalah besar. Bahkan tanpa Sun Shooting Divine Bow, dia percaya diri bisa membunuh lawannya. Akan tetapi, dalam kasus itu, kultivasinya juga akan terekspos. Daripada melakukan itu, lebih baik baginya untuk mengeluarkan lebih banyak harta dharma dan menggunakannya untuk menyembunyikan peningkatan kultivasinya. Dalam 1 tahun lagi, dia pasti akan percaya diri mencapai Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Saat itu, tak seorang pun di seluruh pulau Golden Ao yang dapat menandinginya. Lu Xiaoran perlahan menarik busurnya dan berkata dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli siapa yang mengirim pihak lain atau apa yang dilakukan pihak lain, selama mereka berani melangkah ke wilayah Pulau Ao Emas kita, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setiap murid Pulau Ao Emas memenuhi syarat untuk melaksanakan perintah ini. Hati setiap orang bergetar saat perasaan heroik segera muncul. Sudah berapa tahun, sejak kesengsaraan penyegelan dewa, Pulau Ao Emas mereka selalu berada di bawah belas kasihan orang lain. Mereka dipermalukan seperti sekelompok budak anjing. Namun, hari ini, mereka akhirnya berani mengatakan bahwa Pulau Golden Ao akan bangkit kembali. Darah panas membakar tubuh mereka. Niat bertempur membumbung tinggi di hati mereka. Sesuai keinginanmu, Master Sekte. Kami akan membunuh mereka yang ahli di Pulau Ao Emas. Lu Xiaoran mengangguk. Pergilah dan berlatihlah. Tingkatkan kecepatan kultivasimu. Mulai hari ini, aku akan memberimu metode kultivasi baru. Itu akan meningkatkan kecepatan kultivasimu puluhan kali lipat. Hati semua orang bergetar lagi. Mereka melebarkan mata dan menatap tajam ke arah Lu Xiaoran, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Sekte, Master Sekte, apa yang baru saja kau katakan? Kau bisa meningkatkan kecepatan kultivasi kami puluhan kali lipat. Lu Xiaoran mengangguk. Sebelumnya, dia belum mengaktifkan reinkarnasi Dao Agung untuk para pengikut Pulau Ao Emas karena dia takut pihak lain akan maju terlalu cepat dan menjadi sangat kuat sebelum dia sempat bereaksi. Maka mereka tidak akan mudah dikendalikan. Namun, sekarang, dia tidak perlu lagi khawatir tentang masalah ini. Ini karena dia telah mencapai alam abadi emas Tai, jadi tidak masalah baginya untuk melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Namun, ada faktor lain yang lebih penting. Sekarang, surga primordial agung bahkan sudah mulai mengirim orang ke sana. Ini tentu saja membunyikan lonceng peringatan bagi Lu Xiaoran. Sebelumnya, dia merasa bahwa dengan perlindungan Master Sekolah Tongtian, dia bisa berkultivasi dengan mantap selama 10 tahun. Oleh karena itu, rencana awalnya sebenarnya adalah menunggu sampai dia mencapai alam abadi emas surga Zenith sebelum membuka reinkarnasi Dao besar untuk para murid sekolah Jie. Namun, sekarang,
dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin tidak dapat berkultivasi dengan tenang selama 10 tahun. Untuk menghindari surga primordial tertinggi tiba-tiba keluar untuk melakukan trik, Lucia Oran tidak punya pilihan selain mempercepat kultivasi semua orang. Di Istana Awan Ungu, Master Sekolah Tongtian, yang mendengar deklarasi mendominasi, juga terkejut sebelum tertawa. Hahaha, menarik, terlalu menarik. Bocah ini memang pantas menjadi anak pilihan yang kupelihara. Dia juga pantas menjadi makhluk hidup yang ditempa dari darah dan tulang Bapa Tuhan. Hanya keberanian ini saja sudah cukup untuk menopang langit. Karena kamu punya ambisi seperti itu, aku harus membantu. Sepertinya aku harus bicara dengan bajingan tua primordial itu. Di Pulau Golden Owl, setelah Lucia Oran mengatur agar para murid berkultivasi, dia segera mengeluarkan bendera kuning aprikot. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bendera kuning aprikot ini milik surga primordial tertinggi. Mustahil baginya untuk menyempurnakannya. Kultivasinya saat ini belum mencapai level itu. Sekalipun pencapaiannya dalam penyempurnaan senjata sangat hebat dan dia memiliki kemampuan untuk menempa bendera kuning aprikot yang identik, dia tidak akan mampu menemukan bahan untuk menempanya dalam waktu singkat. Namun, surga primordial agung pasti tidak akan membiarkannya menyimpannya sendiri. Pada saat itu, jika dia datang sendiri, itu akan merepotkan. Penghalang Tongtian dapat bertahan melawan Zenith Heaven Golden Immortal, tetapi tidak berguna melawan Sein yang levelnya sama. Wang Kai, dia memanggil Wang Kai. Datang, datang, guru, aku di sini. Lihat bendera kuning aprikot ini. Bisakah kau membuat yang serupa? Coba aku lihat. Wang Kai melihatnya. Tentu saja, tidak masalah. Aku ingin kamu membuat yang identik. Tentu saja, lebih baik lagi kalau kamu bisa menambahkan beberapa bumbu. Kamu mengerti, kan? Jangan khawatir, guru. Saya mengerti. Wang Kai segera membuat bendera kuning aprikot yang identik untuk Lucia Oran, lalu memberikannya kepada Lucia Oran dalam bentuk tas hadiah. Setelah memperoleh bendera kuning aprikot baru, sudut mulut Lucia Oran melengkung ke atas. Bendera kuning aprikot ini identik dengan bendera primordial Heaven Supreme. Namun, ada perbedaannya, bendera ini hanya mendengarkannya. Setelah primordial Heaven Supreme mengambilnya kembali dan menggabungkannya, selama pihak lain melawannya di masa depan, ia bisa menipu pihak lain kapan saja. Lucia Oran tidak takut primordial Heaven Supreme akan menemukannya. Meskipun kekuatan tempur Wang Kai tidak bagus, kemampuan Wang Kai dalam menciptakan sesuatu sungguh luar biasa. Bahkan Patriark Hong Jun pun bukan tandingan Wang Kai. Akan aneh jika langit primordial agung menemukan sesuatu yang salah. Sambil tersenyum, Lucia Oran melemparkan bendera kuning aprikot di tangannya. Bendera kuning aprikot secara otomatis berubah menjadi lampu kuning dan melarikan diri. Adapun inkarnasi bendera kuning aprikot asli, ia langsung ditelan oleh Wang Kai dan dimurnikan menjadi material di tempat, yang dapat digunakan untuk membuat harta kardinal Conate lainnya. Melihat bendera kuning aprikot lepas, Lucia Oran bertepuk tangan. Hehehe, anjing tua primordial, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kaulah yang bersikeras bersikap hina dan datang mencari masalah denganku. Kuharap kau akan patuh di masa depan. Kalau tidak, di sisi lain, di Istana Awan Ungu, Tongtian menendang pintu surga primordial tertinggi. Anjing purba, keluarlah. Surga primordial tertinggi belum pergi sejak terakhir kali dia datang. Ia sedang berkultivasi ketika pintu tiba-tiba ditendang terbuka oleh Tongtian. Ia langsung murka dan meraung. Tongtian, apa yang sedang kamu lakukan? Akan tetapi, yang ditanggapinya hanyalah serangan kekerasan. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan hukum memadat dan merobek langit. Dengan martabat yang tak tergoyahkan, ia menghantam tubuh primordial Heaven Supreme dengan dahsyat. Bang! Dengan ledakan dahsyat, tubuh primordial Heaven Supreme langsung terpental di tempat, menembus dinding dengan dahsyat. Kalau bukan karena fakta bahwa ini adalah Istana Awan Ungu dan merupakan harta roh Conate sejak awal, dia mungkin akan langsung dihancurkan. Sesaat kemudian, Primordial Heaven Supreme meraung lagi. Tongtian, dasar anjing gila, kurasa kau sedang mencari mati. Kaulah yang sedang mencari kematian. Ekspresi Tongtian dingin. Sebelum Dewa Langit Primordial Agung sempat mengerahkan kekuatannya, Tongtian sudah tiba di hadapan Dewa Langit Primordial Agung lagi. Pukulan lain meledak dan mendarat di pergelangan tangan Primordial Heaven Supreme. Bang! Ledakan dahsyat ini langsung membuat Langit Primordial Agung menjerit. Separuh lengannya hancur berkeping-keping. Kemudian,
Tongtian menendang dada lawannya, membuat dadanya langsung ambruk dan dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum ia sempat berdiri, Tongtian kembali menginjak wajahnya dengan keras. Pada saat ini, auranya meledak. Tingkat pertama Sein Realm, tingkat kedua Sein Realm, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, hingga tingkat keenam. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah melampaui Primordial Heaven Supreme dalam satu tingkat alam penuh. Sekalipun perbedaannya hanya satu tingkat alam di antara para orang suci, itu tetap saja signifikan. Ekspresi Primordial Heaven Supreme berubah drastis. Bagaimana kamu bisa menjadi orang suci tingkat 6? Kapan ini terjadi? Tongtian mencibir. Mengapa aku perlu menjelaskannya kepadamu ketika aku telah menjadi orang suci tingkat ke-6? Selama bertahun-tahun, kamu telah merencanakan dan mencoba untuk menutup jarak di antara kita. Untuk ini, kau selalu menekan aliran Jieku dan mengembangkan aliran Chan dengan penuh semangat. Dengan bantuan kekuatan keyakinan yang begitu besar, kau akhirnya naik ke tingkat kelima alam suci. Sayangnya, Dao Surga punya aturannya sendiri. Aku sudah melangkah ke tingkat ke-6 alam suci. Kau tetap ditakdirkan untuk diinjak olehku. Bab 436, Tahun demi Tahun, Kenaikan Abadi Sekte Tanpa Nama. Master Sekolah Tongtian perlahan berjongkok dan menepuk kepala Primordial Heaven Supreme di kakinya sambil mencibir. Ya, memang benar sekolah Jie saya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Namun, selama aku masih ada, sekolah Jie tidak akan pernah hancur. Jika kau berani sekali lagi berniat menguasai Pulau Ao Emas, aku tidak keberatan menerobos Istana Awan Ungu dan membunuh semua Dewa Langit Zenit di aliran Chanmu. Pulau Ao Emas kita sekarang hanya memiliki beberapa ratus murid, dan sekolah Chanmu memiliki banyak Dewa Emas Surga Zenit, kan? Namun, jika kita benar-benar bertarung, aku bertanya-tanya siapa yang akan menderita. Jika aku kehilangan beberapa ratus murid, aku bisa membangun kembali sekolah Jie. Aku penasaran apakah kau masih bisa mempertahankan statusmu sebagai pakar nomor 1 di sekolah Chan saat itu. Semua orang, termasuk kakak senior tertua, sedang menunggu untuk menggantikanmu. Setelah berkata demikian, Tongtian berdiri dan pergi. Ketika langit primordial tertinggi merangkak naik dari tanah, kepala sekolah Tongtian telah meninggalkan istananya. Murid anak di sampingnya segera melangkah maju. Guru suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu dia selesai berbicara, kultivasi dalam tubuhnya langsung meledak. Kilatan dingin melintas di mata Primordial Heaven Supreme. Bukan karena dia tidak berperasaan terhadap bangsanya sendiri. Dia seorang suci. Jika berita tentang pemukulan dirinya oleh kepala sekolah Tongtian menyebar, kemana mukanya akan pergi. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Pada saat ini, sebuah aura mendekat dari luar dan suara seorang murid terdengar dari luar pintu. Murid Qi Jingzi menyapa guru. Surga Primordial Agung mengedarkan kekuatannya untuk memperbaiki wajahnya yang bengkak akibat ditampar oleh master sekolah Tongtian. Datang, ya. Tak lama kemudian, sosok Qi Jingzi muncul di hadapan Primordial Heaven Supreme. Dia memegang bendera kuning aprikot di tangannya dan menyerahkannya ke surga primordial tertinggi. Tuan, ahli alam surga Zenit yang pergi ke Pulau Ao Emas telah terbunuh. Aku tahu, surga primordial tertinggi menerima bendera kuning aprikot dan berkata lagi, Guru, lalu apa yang harus kita? Jangan melakukan apapun untuk saat ini dan amati sekolah Jie terlebih dahulu. Ya, setelah Qi Jingzi mundur, langit primordial agung menyatukan bendera kuning aprikot di tangannya dengan bendera kuning aprikot asli. Melihat bendera kuning aprikot yang masih utuh, wajah muram langit primordial agung akhirnya menunjukkan secercah kegembiraan. Untungnya, bendera kuning aprikot masih utuh. Kalau tidak, saya mungkin akan menderita kerugian besar. Setelah terdiam sejenak, ekspresinya kembali muram. Tapi, meskipun begitu, Tongtian, jangan pernah berpikir untuk hidup nyaman. Hanya karena aku tidak bisa menghadapimu, bukan berarti yang lain tidak bisa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Saat Luciaoran membuka matanya bersinar terang bagaikan lautan bintang. Kekuatan spasial di sampingnya benar-benar mulai berfluktuasi saat dia bernapas. Aku akhirnya melangkah ke alam abadi emas Zenith Heaven. Sudut mulut Luciaoran sedikit melengkung ke atas, dan dia dalam suasana hati yang gembira. Setelah mencapai Zenith Heaven Golden Immortal Realm, ia memenuhi syarat untuk mulai menyempurnakan kibawaan.
Bila dia sudah cukup menyempurnakan kibawaan dan memahami kekuatan hukum, dia akan secara resmi melangkah ke alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial. Sejak Patriark Hongjun mengajarkan Dao dan menyatu dengan Dao surgawi, tidak ada lagi yang disebut kekacauan primordial, zenit surga, dewa emas di dunia. Yang ada hanyalah para kuasi suci dan para suci. Faktanya, seorang Saint pada dasarnya adalah primordial chaos zenith heaven golden immortal. Namun, masih ada perbedaan besar antara keduanya. Para Saint adalah dewa emas zenith surga kekacauan primordial yang dikendalikan oleh Dao surga. Meskipun mereka telah menjadi dewa emas zenith surga kekacauan primordial, mereka tetap tidak bisa hidup jika Dao surga menginginkan mereka mati. Surga Dao dapat menghancurkan mereka kapan saja. Adapun primordial chaos zenith heaven golden immortals, mereka tidak dikendalikan oleh Heaven Dao. Memang benar bahwa Dao surga juga dapat membunuh dewa emas zenith surga primordial chaos, tetapi Dao surga tetap harus mengambil tindakan sendiri. Pada dasarnya, seolah-olah The Saints sedang berkencan dengan seorang sugar daddy dan bisa dipukul dan dimarahi sesuka hati. Di sisi lain, primordial chaos zenith heaven golden immortals lainnya hanya pergi kencan buta dengan Heaven Dao dan tidak perlu mematuhinya sepenuhnya. Meskipun tampaknya ada perbedaan kecil, kadangkala, perbedaan sekecil itu sungguh signifikan. Akan tetapi, pada saat ini, Lucia Oran belum mencapai tingkat kultivasi ini, jadi tidak perlu membicarakannya untuk saat ini. Setelah Lucia Oran terbangun, hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa situasi Pulau Ao Emas dan para pengikut sekte tanpa nama. Dewa emas Zenith Heaven lainnya telah muncul di Pulau Ao Emas. Lumayan. Sepertinya setelah aku mengaktifkan akselerasiku, kekuatan keseluruhan Pulau Ao Emas juga meningkat pesat. Meskipun hanya ada satu Zenith Heaven Golden Immortal tambahan, perlu diketahui bahwa setiap Zenith Heaven Golden Immortal telah ditempa ribuan kali. Mereka juga membutuhkan bakat dan keberuntungan yang cukup untuk mencapai level ini. Meskipun ada banyak dewa emas Zenith Heaven di dunia primordial, pengadilan surgawi, dan gunung roh, dewa emas Zenith Heaven tersebut semuanya telah berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Sebagai perbandingan, kecepatan Pulau Golden Ao sudah cukup bagus. Lagi pula, bahkan jika Lucia Oran menggunakan percepatan waktu, ia hanya akan mampu mengubah 1 tahun menjadi beberapa dekade. Perbedaan antara 1 dekade dan beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu tahun masih sangat besar. Selain para dewa emas Zenith Heaven, banyak murid juga telah mencapai tingkatan dan menjadi dewa emas Tai. Kini, jumlah dewa emas Tai hampir mencapai 100. Kultivasi dewa langit mereka pada dasarnya akan mencapai tahap akhir. Setelah mencapai tahap ini, mereka semua akan menjadi dewa emas Tai. Berdasarkan perkembangan ini, Lucia Oran memperkirakan bahwa setelah masa pengembangan dan perlindungan Pulau Ao Emas berakhir, seharusnya masih ada harapan bagi mereka semua untuk menjadi dewa emas Tai. Adapun para pengikut sekte tanpa nama, mereka telah berada pada tahap akhir alam surga abadi dan hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa emas Tai. Wuxia dan Tianyuan telah maju ke alam surga abadi. Murid-murid lainnya telah melangkah ke alam abadi. Selain itu, beberapa murid generasi kedua telah melangkah ke alam abadi. Sisanya telah mencapai alam Dewa Raja dan hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Lagi pula, kultivasi para murid sekte tanpa nama sangat rendah, dan itu masih bisa dimaklumi. Namun, ada alasan lain mengapa kecepatan kultivasi mereka relatif lambat, yaitu karena bakat mereka yang kurang baik. Lucia Oran sebenarnya lebih bersedia menggambarkan apa yang disebut bakat sebagai pemahaman tentang jalur kultivasi dan hukum dunia. Sama seperti sekelompok orang buta huruf yang pasti tidak akan mampu menghafal teks dengan baik. Namun, jika Anda mengajari mereka membaca sebelum meminta mereka menghafal teks, akan mudah bagi mereka untuk menghafalnya. Masih ada 8,5 tahun lagi. Masih ada waktu untuk berkembang. Bagaimana kalau aku menunggu sampai mereka semua mencapai alam abadi sebelum aku mulai memberikan ceramah untuk membantu meningkatkan pemahaman mereka? Sekarang, banyak di antara mereka yang bahkan belum berada di alam abadi dan tidak mengerti ceramah tersebut. Namun, mereka semua akan menjadi abadi. Jika dia menunggu sampai mereka menjadi abadi, Lucia Oran tidak perlu mengulang isi ceramahnya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk terlebih dahulu membuka semua kotak hadiah yang diterima Wang Kai tahun lalu. Lagi pula, pada tahun ini murid-murid sudah lebih banyak berkultivasi dan mempunyai banyak kotak hadiah.
Lu Xiaoran langsung membukanya. Conate Ki X 100.000. Sial, kapan Wang Kei mulai membagikan Ki Conate sebanyak ini? Wang Kei memang semakin subur. Seperti yang diharapkan. Conate Ki X 333333. Conate Ki X 666666. Harta karun kardinal bawaan, bendera kuning aprikot X1. Versi bendera kuning aprikot ini tidak kalah dengan bendera kuning aprikot di tangan primordial Heaven Supreme. Sial, Wang Kei semakin hebat. Jika bisa meniru semua yang dimiliki Saint lainnya, bukankah Lu Xiaoran bisa melatih sekelompok Dewa Emas Zenith Chaos Primordial dan membiarkan para Dewa Emas Zenith Chaos Primordial ini mengendalikan peralatan ini untuk melawan sekelompok Saint secara langsung? Pada saat itu, mengapa dia masih perlu takut pada Patriark Hongjun? Wang Kei seolah telah membaca pikirannya dan langsung berkata, "Guru, saya sarankan Anda untuk tidak gegabah. Seorang Saint memang sangat kuat, tetapi kultivasi Patriark Hongjun sudah berada di alam abadi emas kekacauan primordial tanpa batas. Dia jauh lebih kuat daripada seorang abadi emas kekacauan primordial Zenith Heaven. Lagi pula, kau tahu dia bukan satu-satunya dewa emas kekacauan primordial tanpa batas, kan? Dia juga punya beberapa teman baik. Misalnya, sosok seperti Patriark Yang Mei juga merupakan dewa emas kekacauan primordial tanpa batas. Lagi pula, mereka pasti bekerja sama untuk menargetkanmu. Ini karena sebelum dunia diciptakan, mereka telah bekerja sama untuk menyerang Pangu. Tak satu pun dari mereka akan diuntungkan oleh kebangkitan Pangu. Oleh karena itu, tidak cukup bagimu untuk menjadi orang suci. Lu Xiaoran, dia telah ceroboh. Sekelompok orang suci Dao Surga yang bermartabat sebenarnya tidak peduli dengan moral dan bekerja sama untuk menindas seorang pemuda seperti dia. Lupakan saja, dia harus terus hidup hina sedikit lebih lama lagi. Lu Xiaoran terus membuka kotak hadiah. Tubuh abadi X1. Tubuh abadi. Apa ini? Aku akan menjadi orang suci. Apa gunanya memberiku tubuh abadi? Tubuh abadi ini bukan untuk kau gunakan. Ini untuk penyamaran. Jika kultivasi guru mencapai alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial, sebuah fenomena pasti akan muncul. Semua orang di 3 dunia akan mengetahuinya. Bayangkan saja, jika gurunya menjadi primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal, bukankah Hongjun akan langsung tahu identitas gurunya? Sedangkan tubuh abadi ini, murni. Bab 437, Ceramah Dao Xiaoran, Bakat yang Melonjak. Beberapa harta dharma berikutnya juga merupakan harta kardinal bawaan. Tidak ada lagi Ki Paskanatal atau harta kardinal Paskanatal. Di antara mereka terdapat Merit Golden Lotus kelas 12 dan Seven Treasures Wonderful Tree dari Sekte Barat. Tampaknya Wang Kei telah berangsur-angsur meningkat ke puncaknya. Wang Kei, apa batas kemajuanmu? Paling-paling aku bisa naik ke level harta karun Kardinal Chaos. Namun, sekarang aku paling-paling hanya bisa dianggap sebagai harta karun roh Chaos, sebuah eksistensi yang melampaui harta karun Kardinal Conate. Jika aku ingin memperbaiki diriku sepenuhnya dan menjadi harta karun Kardinal Chaos, aku harus mendapatkan semua fragmen kupu-kupu penciptaan Giok. Dengan kata lain, aku harus mengalahkan Hongjun. Lalu selain kamu, apakah ada harta karun utama Chaos lainnya? Untuk saat ini belum. Namun, Guru, Anda bisa menggunakan Panji Pangu, lonceng kekacauan, dan lukisan Taiji untuk menyempurnakan kapak Pangu. Kapak Pangu juga bisa dianggap sebagai harta karun utama kekacauan. Namun, karena aku hanya bisa dianggap sebagai harta roh kekacauan, 3 harta dharma yang kuciptakan hanya bisa mencapai tingkat harta roh kekacauan ketika disempurnakan bersama. Ini sudah batas saya saat ini. Namun, anjing tua Hongjun itu juga tidak memiliki harta karun Chaos Kardinal. Aku masih sangat yakin kita bisa memenangkan pertempuran ini. Ini karena selama aku menyerap lebih banyak keberuntungan, aku bisa mendekati level harta karun Kardinal Chaos tanpa batas. Lu Xiaoran mengangguk. Ini bukan ide yang buruk. Apapun yang terjadi, akan lebih baik jika peluang mereka untuk menang tinggi. Namun, Wang Kei juga mengingatkannya bahwa karena hal itu dapat menciptakan lebih banyak harta karun kekacauan, ia harus memelihara lebih banyak primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals. Pada saat itu, dia dapat mengandalkan jumlahnya untuk membunuh pihak lain. Selain itu, ia juga harus meningkatkan level beberapa senjata. Lagi pula, ia perlu memiliki cukup senjata untuk diberikan kepada pengikutnya. Memikirkan hal ini, Lu Xiaoran memulai babak baru pengasingannya. Kali ini, selain berkultivasi,
ia juga mulai memurnikan harta dharma. Bagaimanapun, setelah kultivasinya mencapai alam abadi emas Zenith Heaven, Lu Xiaoran sudah bisa menciptakan 100 avatar. Waktu yang dibutuhkan untuk reinkarnasi Dao Agung juga bisa digandakan menjadi 80 kali percepatan waktu. Oleh karena itu, sekalipun karena aturan bahwa makin tinggi kultivasi seseorang, makin sulit kultivasinya, ia tak perlu khawatir. Setahun kemudian, saat Lu Xiaoran membuka matanya lagi, kultivasinya telah mencapai puncak alam abadi emas Zenith Heaven. Tidak ada halangan bagi terobosan Lu Xiaoran. Berbeda dengan orang lain, dia tidak perlu melewati cobaan ini dan itu. Selama kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia bisa menerobos kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, ia tidak meneruskan kultivasinya hingga berhasil menembus level terakhir. Ini karena tubuh abadi yang disiapkan Wang Kai untuknya belum mencapai level Lu Xiaoran. Pihak lain hanya berada di alam abadi emas Tai. Sebelum kultivasi pihak lain benar-benar mencapai puncak alam abadi emas Zenith Heaven dan pihak lain perlu melampaui kesengsaraan untuk menjadi orang suci, wajar saja jika tubuh utama Lu Xiaoran tidak bisa langsung menerobos ke alam abadi emas Zenith Heaven Primordial Chaos. Namun, kabar baiknya adalah bahwa para pengikut sekte tanpa nama semuanya telah melangkah ke alam abadi sejauh ini. Lu Xiaoran akhirnya bisa memulai kuliahnya. Para murid Pulau Ao Emas sedang berkultivasi ketika mereka tiba-tiba merasakan pemanggilan Li Xiaoran. Ekspresi semua orang menjadi dingin dan mereka segera meninggalkan gua tempat tinggal mereka dan berkumpul di depan aula Pulau Ao Emas. Ketika mereka tiba di depan aula, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat lautan pengikut sekte tanpa nama di hadapan mereka. Master Sekte, orang-orang ini, Luo yang mengungkapkan keraguannya, dan Lu Xiaoran menjelaskan. Mereka semua murid yang kuterima di alam bawah dan alam ilahi. Mulai hari ini, aku akan mulai berkhotbah dan memberi ceramah. Kalian dengarkan ceramahnya bersama mereka. Begitu, Master Sekte memang mengesankan. Murid-murid yang kau temukan di alam bawah dan alam ilahi ternyata semuanya berada di atas alam abadi. Luo yang tak kuasa menahan diri untuk memuji. Namun, mengapa ketua sekte berpikir untuk memberikan ceramah? Lu Xiaoran berkata dengan tenang, penghalang pelindung yang ditinggalkan Saint Tongtian untuk Pulau Golden Owl hanya bisa bertahan selama 10 tahun. Dalam 10 tahun, setelah penghalang Pulau Golden Owl hancur, kita akan berada di seluruh dunia primordial dan harus menghadapi ribuan ahli dari aliran Chan dan aliran Ren. Masih ada 7,5 tahun lagi, tetapi kekuatan keseluruhan Pulau Golden Owl masih jauh dari mampu melawan pihak lain. Oleh karena itu, saya harus memberikan kalian ceramah untuk meningkatkan kultivasi kalian. Lalu, apakah kau membutuhkan kami berlima, Dewa Langit Zenith, untuk membantu ketua sekte? Lu Xiaoran menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke bawah. Kalian dengarkan ceramahnya bersama mereka. Apa? 5 Dewa Emas Zenith Heaven tiba-tiba merasa agak bingung. Memang benar bakat Lu Xiaoran sangat kuat, tetapi kultivasi Lu Xiaoran seharusnya belum mencapai Zenith Heaven Golden Immortal Realm, kan? Dia bahkan belum mencapai Zenith Heaven Golden Immortal Realm, jadi bagaimana dia bisa mengajar mereka? Reaksi mereka tentu saja sudah lama sesuai dengan rencana Lu Xiaoran. Oleh karena itu, pada saat ini, Lu Xiaoran tidak membuang-buang napasnya dan langsung meletuskan auranya. Dalam sekejap, angin dan awan bergulung-gulung. Semua kultivator di Pulau Golden Owl merasakan tekanan yang luar biasa. Astaga, aura yang luar biasa. Aura ini, apakah guru sudah berada di alam abadi emas Zenith Heaven? Bukankah ketua sekte itu di alam surga abadi? Bagaimana dia bisa menjadi dewa surga Zenith dalam sekejap mata? Sekte, Master Sekte, kamu. Luo yang sangat terkejut hingga ia bingung. Lu Xiaoran tersenyum. Tidak perlu kaget, aku menyembunyikan sebagian kultivasiku sebelumnya. Soal alasannya, kau juga harus tahu. Mendengar ini, Luo yang akhirnya mengerti bahwa Lu Xiaoran telah menyembunyikan kultivasinya. Lagi pula, Antek Primordial Heaven Supreme sebelumnya datang untuk memata-matainya, jadi wajar saja jika Master Sekte menyembunyikan kultivasinya. Alasan mengapa Lu Xiaoran berani memberitahu mereka tentang kultivasinya sekarang juga karena kultivasinya saat ini sudah merupakan eksistensi terkuat di seluruh Pulau Golden Owl. Selain itu, selain mereka yang diizinkannya, mustahil bagi siapapun untuk meninggalkan Pulau Golden Owl. Ia tidak perlu khawatir informasinya bocor. 10 tahun kemudian, dia pasti sudah menjadi Dewa Emas Zenith Primordial Chaos.
Lalu, mengapa dia harus takut? Sekarang setelah dia memperlihatkan kultivasinya, dia bisa mengendalikan murid-murid sekolah Jie ini dengan lebih baik. Lu Xiaoran kini berpikir, apakah ia bisa menerima orang-orang dari sekolah Jie ini? Meskipun mereka sekarang berada di bawah perintahnya, itu karena dia adalah master sekte sekolah Jie yang didirikan oleh Tong Tian. Yang diinginkan Lu Xiaoran adalah agar mereka hanya mendengarkan perintahnya dan sepenuhnya menolak perintah Tong Tian. Jika dia ingin melakukan ini, dia perlu menunjukkan kekuatan yang cukup. Yang lemah akan selalu memilih untuk bergantung pada yang kuat. Luo yang menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan kedua tangannya. Saya benar-benar terkesan dengan kultivasi Anda yang mendalam dan pandangan ke depan. Lu Xiaoran mengangguk dan langsung menunjuk ke tempat yang paling dekat dengannya. Duduklah di sampingku. Ya, Luo Yang dan yang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Jika mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka ke alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial sesegera mungkin, mereka pasti akan menjadi bawahan yang handal. Ketika semua orang duduk, Lu Xiaoran akhirnya memulai ceramahnya. Sejak Pangu menciptakan dunia, segala sesuatu berasal dari Pangu. Di antara berbagai ras di dunia, selain sejumlah kecil ahli kekacauan primordial, yang lainnya adalah keturunan Pangu. Ini tentu saja termasuk para orang suci, naga leluhur, Phoenix primordial, dan kilin primordial. Ini juga termasuk kau dan aku. Dengan kata lain, setiap kultivator terlahir dari garis keturunan yang sama dengan para ahli di dunia saat ini. Satu-satunya perbedaan adalah beberapa memulai dari awal, beberapa memulai dari belakang, beberapa mendapatkan bantuan dari para bangsawan, dan beberapa menjelajah sendirian dalam kegelapan. Jika mereka mengolah kebenaran, mereka semua akan memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Seperti kata pepatah, tidak ada yang namanya bangsawan. Semakin besar ambisi seseorang, semakin kuat pula jadinya. Itu benar, ledakan. Kata-kata ini terdengar seperti guntur di hati setiap orang. Meskipun semua kultivator ingin menjadi orang suci, semua orang tahu bahwa mustahil untuk menjadi orang suci. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara seorang Saint dan seorang Zenith Heaven Golden Immortal, perbedaan kecil ini sudah cukup untuk membuat bingung miliaran makhluk hidup di dunia. Sejak Pangu mendirikan dunia dan Patriark Hongjun mengajarkan Dao, bukankah hanya 6 orang suci yang lahir? Adapun Houtu, meskipun dia juga memiliki kekuatan seorang suci, dia terikat selamanya di alam baka dan tidak bisa menjadi seorang suci yang bebas. Oleh karena itu, tidak seorang pun pernah berani mengatakan bahwa mereka bisa menjadi orang suci. Sekarang, Lu Xiaoran berkata bahwa semua orang bisa menjadi orang suci. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Ada beberapa hal yang, setelah terbiasa, menjadi mati rasa dan dianggap remeh. Hal-hal itu akan terpatri di hati, membuat seseorang percaya bahwa hal itu mustahil. Sama seperti di kehidupan Lu Xiaoran sebelumnya, orang miskin sulit untuk sukses. Apalagi, seiring perkembangan zaman, semakin sulit setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa miskin yang masuk universitas pun semakin berkurang. Ini semua karena ambisi mereka telah terkekang sejak awal. Semakin besar ambisi, semakin besar pula kekuatannya. Pepatah ini tidak sepenuhnya benar karena bakat dan kekuatan setiap orang pada akhirnya berbeda. Akan tetapi, jika seseorang menetapkan tujuan untuk memperoleh penghasilan 1 juta dan bekerja keras untuk mencapainya, kemungkinan besar ia akan memperoleh penghasilan ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu. Jika target Anda adalah 100.000 yuan, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 10.000 yuan. Namun, semua orang tidak bodoh. Mereka tidak akan langsung berpikir bahwa mereka bisa menjadi orang suci hanya karena Lu Xiaoran mengucapkan beberapa patah kata. Lu Xiaoran tidak bodoh dan tidak menyangka kedua ucapan pembuka ini akan mengubah mereka menjadi orang suci. Namun, ia ingin menetapkan tujuan untuk semua orang. Setelah menetapkan tujuan, tibalah waktunya baginya untuk memberikan ceramah yang layak. Ketika Lu Xiaoran benar-benar mulai berbicara tentang kultivasi, tubuh semua orang gemetar lagi. Sebelum ceramah Lu Xiaoran, meskipun metode kultivasi mereka sangat berbeda, pada dasarnya mereka berkultivasi dengan cara yang sama. Namun, ketika Lu Xiaoran mulai memberi ceramah, mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata sebenarnya ada banyak cara untuk menumbuhkan tujuan penanaman yang sama. Untuk sesaat, banyak murid segera mulai memasuki keadaan meditasi. Pada saat yang sama, di Istana Awan Ungu, Kepala Sekolah Tong Tian,
yang baru saja kembali ke kamarnya, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Apa yang terjadi? Kenapa kecepatan Pulau Ao Emas menyerap kekuatan dunia meningkat? Bab 438, Alam Dao Kekacauan Primordial. Tong Tian membuka mata sucinya dan menatap Pulau Golden Ao lagi. Namun, sedetik kemudian, ia tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Ini karena dia masih belum bisa melihat menembus formasi ilusi yang dibuat Lu Xiaoran. Sial, aku, seorang Saint yang bermartabat, ternyata tidak bisa menembus formasi ilusi bocah ini. Bukankah kekuatan bocah ini dalam membentuk formasi arai terlalu hebat? Hal ini membuat Tong Tian sangat tertekan. Lupakan saja, pokoknya, semakin kuat dia, semakin baik untuk sekolah Jie. Sambil menggelengkan kepalanya, Tong Tian hanya bisa menutup matanya dan bermeditasi lagi. Di Pulau Golden Ao, Dao Agung padat dan terbagi menjadi 3.000. Penjelasan Lu Xiaoran tentang kecepatan kultivasi meningkat secara bertahap dan berulang, dari yang sederhana, rumit, hingga mendalam. Suaranya berubah menjadi suara samar yang abadi. Ketika terdengar di telinga, tidak hanya membuat orang bersemangat, tetapi pemahaman mereka tentang kultivasi juga meningkat secara bertahap dari berbagai sudut pandang. Berkat penjelasan Lu Xiaoran, kebingungan banyak kultivator dalam kultivasinya pun sirna. Ceramah itu tidak berlangsung lama, tetapi untuk meningkatkan efisiensi, Lu Xiaoran menggunakan percepatan waktu 80 kali lipat. Hal ini memungkinkan semua murid yang hadir untuk memahami lebih cepat. Beberapa orang berbakat yang sedang berlatih sambil mendengarkan ceramah, pada saat itu, kekuatan abadi dalam tubuh mereka yang telah lama tak kunjung padam, seolah telah membangkitkan gelombang besar yang meletus tanpa henti. Pada jam pertama kuliah, seseorang mulai membuat terobosan. Pada jam kedua kuliah, lebih dari 30 orang telah berhasil menerobos. Pada jam ketiga kuliah, lebih dari 100 orang telah berhasil menerobos. Di bawah penjelasan Lu Xiaoran, kultivasi semua orang mulai meningkat dalam garis lurus. Adegan ini membuat jantung Luoyang dan Zenith Heaven Golden Immortals lainnya berdebar lebih cepat dan mereka terkejut. Puluhan ribu tahun yang lalu, mereka semua cukup beruntung untuk mendengar khotbah Santo Tong Tian. Meskipun saat itu, mereka semua bagaikan semut di antara semut dan tidak begitu memahami Dao yang diajarkan Santo Tong Tian, mereka tetap teringat peristiwa akbar ceramah Santo Tong Tian tersebut. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, pemandangan itu masih ada dalam pikiran mereka, seolah-olah baru terjadi kemarin. Pada saat itu, Bunda Suci Roh Emas, Zhao Gongming, Taois Duobao, 3 saudari langit, para jenius sekolah Jie terus-menerus menerobos di bawah khotbah Santo Tong Tian dan menjadi orang-orang penting di dunia primordial, mengejutkan mereka. Hari ini, mereka sekali lagi mengalami momen akbar ceramah Santo Tong Tian dari Lu Xiaoran. Meskipun tingkat kultivasi Lu Xiaoran saat ini belum mencapai tingkat Saint, sehingga khotbahnya belum benar-benar mencapai tingkat puncak Saint Tong Tian, ia sudah menunjukkan tanda-tanda mendekati Saint Tong Tian. Ini membuat semua orang melihat harapan lagi. Harapan kebangkitan sekolah Jie. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berhasil mencapai kesuksesan. Di antara mereka, kultivasi 9 murid Lu Xiaoran melonjak paling cepat. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka semua adalah pakar terkenal di dunia. Dibandingkan dengan yang lain, mereka lebih memahami hukum Dao yang diajarkan Lu Xiaoran. Kultivasi Yun Lige adalah yang pertama kali mencapai terobosan. Tai Emas Abadi. Tingkat pertama Alam Abadi Emas Tai. Tingkat kedua Alam Abadi Emas Tai. Tingkat ketiga Alam Abadi Emas Tai. Pada akhirnya, setelah ceramah berlangsung selama setengah tahun, dia benar-benar langsung menerobos ke Alam Abadi Emas Zenith Heaven. Ini bukan berarti bakatnya lebih kuat daripada Lu Xiaoran. Bakatnya pun tidak buruk, namun, tentu saja ada perbedaan besar antara dirinya dan Lu Xiaoran. Misalnya, ia bisa menantang 2 tingkat alam yang lebih tinggi. Namun, meskipun Lu Xiaoran berada pada tingkat kultivasi yang sama, masih banyak orang yang bisa ditantang Lu Xiaoran. Selain itu, kecepatan kultivasinya secara alami juga lebih cepat. Rasanya seperti membandingkan gaji bulanan $3.000 dengan gaji bulanan 10.000 yuan. Gaji bulanan 10.000 yuan tetap saja lebih rendah. Namun, setelah kultivasi Yun Lige meningkat, Lu Xiaoran juga akan bisa mendapatkan peningkatan yang sesuai. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Lu Xiaoran tidak kalah. Keluar, adapun murid-murid lainnya, mereka telah berhasil mencapai alam abadi emas Tai. Hanya saja,
Tingkat kultivasinya bervariasi. Gelombang ceramah ini berlangsung selama setengah tahun. Di bawah kecepatan 80 kali lipat Lucia Oran, secara langsung meningkatkan kultivasi semua kultivator di Pulau Golden Ao secara signifikan. Sudah ada lebih dari 50 Zenith Heaven Golden Immortals, termasuk Yun Lige, dan mereka yang telah menerobos dalam setengah tahun terakhir. 50 Dewa Emas Zenith Heaven. Apa artinya ini? Meskipun ada banyak Dewa Emas Zenith Heaven di dunia primordial, kekuatan gabungan 50 Dewa Emas Zenith Heaven sudah cukup bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh dunia primordial. Adapun Tai Golden Immortals, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Bagaimanapun, tidak ada lagi seorang pun di alam abadi di seluruh Pulau Golden Ao. Yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah seorang Dewa Langit. Lucia Oran ingin mengandalkan banyaknya elit. Ia mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Misalnya, sebelumnya, guru sekolah Tongtian membawa begitu banyak murid, tetapi ketika sesuatu terjadi, mereka semua tersapu dan hampir semuanya disegel oleh segel dewa. Namun, setelah itu, Lucia Oran sudah mulai memikirkan hal lain. Artinya, dia telah mengumpulkan banyak kultivasi dan dapat menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos kapan saja. Meskipun dia masih bisa mengendalikannya sekarang, siapa yang tahu berapa lama ini akan berlangsung. Jika dia memiliki tubuh Pangu Puncak, dia pasti bisa menekan kultivasi alam suci. Namun, dirinya yang sekarang hanya terbentuk dari campuran esensi darah dan tulang Pangu. Rasa, dia bahkan tidak tahu bagian tubuh Pangu mana yang telah dia tempati. 1 dari 10.000, atau 1 dari 100 juta, atau bahkan, 1 dari 1 triliun. Terlebih lagi, bahkan jika kultivasinya dapat menekannya, bagaimana dengan beberapa murid sekolah Jie? Setelah mendengarkan ceramahnya, mereka pasti akan mendapat kesempatan menjadi orang suci. Kalaupun mereka tidak punya kesempatan, bagaimana dengan Lige dan yang lainnya? Dengan bakat Lige, jika dia tidak dapat menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos dalam 3 tahun, Lucia Oran bersedia membuat siaran langsung dirinya tengah memakan banyak kotoran. Oleh karena itu, bahkan jika Yun Lige tidak berhasil mencapai alam abadi emas puncak kekacauan primordial, Hong Jun tetap akan menemukan sesuatu yang mencurigakan jika orang lain berhasil mencapainya. Tidak, Lucia Oran harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Wang Kai, bisakah kau biarkan aku menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos sekarang? Kalau kau menerobos sekarang, kau pasti akan ketahuan, kan? Tuan? Apa kau ingin melawan si tua Hong Jun itu sekarang? Meskipun kau muda, energik, dan keras kepala, kemampuan Hong Jun sudah matang. Seperti kata pepatah, semakin tua semakin bijak. Lucia Oran, bisakah kamu lebih serius? Ya, bagaimana mungkin aku tidak serius? Aku serius sekali. Kamu yang mikirin hal-hal kotor, bukan aku. Lucia Oran, maksudku, dengan kemampuanmu saat ini, tidak bisakah kau menjamin bahwa auraku tidak akan ditemukan oleh Patriark Hong Jun ketika aku menerobos ke alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial? Tentu saja. Namun, Tuan, Anda harus tahu bahwa seorang Dewa Emas Zenith Surga Primordial Chaos tidak lagi sesederhana Dewa Emas Zenith Surga. Oleh karena itu, jika kamu ingin menerobos ke Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm sekarang, aku harus membungkusmu dengan erat agar auramu tidak bocor keluar sama sekali. Semua. Oleh karena itu, tahukah Anda apa artinya ini? Aku harus membungkus diriku sepenuhnya di sekitarmu. Lucia Oran, aku tidak ingin menjadi Dewa Emas Zenith Primordial Chaos lagi. Tolong bantu aku membuka kotak hadiah ini. Wang Cai, Guru, apakah Anda benar-benar tidak tertarik untuk menjadi Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial? Lagi pula, metode kultivasi yang membahagiakan seperti itu akan diterima oleh orang biasa, kan? Pria yang melakukannya dengan anjing itu benar-benar abnormal, ya kan? Kalau kamu bisa memblokirnya untukku, ya blokir saja. Kalau tidak, ya sudahlah. Kurasa Patriark Hong Jun tidak akan membiarkanmu pergi setelah aku mati, kan? Saat itu tiba, kuharap kau bisa menahan pukulannya. Kamu menang, Guru. Lebih seperti itu. Tuan, Anda bisa memasuki dunia esensi kecil Anda. Saya bisa langsung memblokir dunia esensi Anda. Dengan begitu, setelah Anda menerobos, Anda tidak akan ditemukan oleh Patriark Hong Jun. Namun, ini hanya tindakan sementara. Setelah sekian lama,
Hong Jun masih bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, seorang Dewa Emas Zenit Surga Primordial Chaos bukanlah Dewa Emas Zenit Surga biasa. Meskipun keduanya hanya berbeda dua kata dan berada satu ranah yang berbeda, perbedaan di antara keduanya sungguh seperti jurang. Lagi pula, kau tidak akan menjadi seorang Sein Dao Surga, melainkan seorang Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Seorang Santo Dao Surgawi berada di bawah kendali Hong Jun. Sekalipun ia menghabiskan kekuatan hukum, ia masih bisa menggunakannya berulang kali. Kekuatan hukum di dunia tidak akan berkurang banyak, jadi Hong Jun tidak akan curiga. Inilah juga alasan mengapa saya memberi guru tubuh abadi. Namun, para Dewa Emas dari surga Zenit Kekacauan Primordial merebut makanan dari Patriark Hong Jun. Sumber daya di dunia ini terbatas. Selama Hong Jun tidak buta, dia pasti akan menyadarinya. Lu Xiaoran menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi tegas, meski begitu, aku masih harus berkultivasi. Hanya setelah memperoleh dasar yang kuat, dia baru mempunyai hak berbicara. Sebelum ini, semuanya hanya omong kosong belaka. Wang Kai mengangguk, seperti yang diharapkan dari guru pilihanku. Aku mengagumimu. Begitu selesai berbicara, Wang Kai tiba-tiba membesar dan langsung menelan Lu Xiaoran. Tentu saja, Wang Kai tidak memakan Lu Xiaoran, melainkan menggunakan kekuatan keberuntungan di seluruh tubuhnya untuk melindungi Lu Xiaoran. Lu Xiaoran memasuki perut Wang Kai dan merasa agak aneh. Ini tampak sedikit, lupakan saja, dia harus bergegas dan berkultivasi. Memikirkan hal ini, dia segera memasuki dunia esensi kecilnya dan mulai berkultivasi. Sebelumnya, dia telah mengumpulkan banyak kultivasi dan belum berhasil menerobos. Peningkatan yang diberikan Yun Lige dan yang lainnya padanya tidak banyak. Lagi pula, menerobos ke alam abadi emas surga Zenit Kekacauan Primordial membutuhkan kultivasi yang terlalu banyak. Pada akhirnya, semua tetap bergantung padanya. Jika ia bergantung pada orang lain, harapannya takkan pernah ada. Begitu Lu Xiaoran duduk, auranya langsung mulai naik. Bab 439, ya, aku sudah menerobos. Saat Lu Xiaoran memasuki kondisi meditasi, seluruh pulau Golden Owl tampak jatuh ke dalam kondisi tenang. Namun, pada kenyataannya, karena ceramah Lu Xiaoran, pengalaman setiap orang di jalur kultivasi telah meningkat pesat. Terlebih lagi, Lu Xiaoran telah memberi mereka sejumlah besar sumber daya. Dalam 2 tahun, kekuatan seluruh pulau Golden Owl telah meningkat pesat. Sebelumnya, dalam setengah tahun terakhir kuliah, sudah ada puluhan Dewa Emas Zenith Heaven di pulau Golden Owl. Sekarang, sudah ada 200. Selain itu, sebagian besar murid telah berkultivasi hingga alam abadi emas Tai. Hanya kurang dari 40% murid yang belum berhasil mencapai alam abadi emas Tai. Bahkan di seluruh dunia primordial, tidak ada sekte yang dapat menandingi pencapaian ini. Jelas, sekolah Jie sekali lagi telah menjadi sekte yang kuat seperti dulu. Yun Lige, Ji Wuxia, dan Fang Tianyuan telah mencapai alam abadi emas Zenith Heaven yang sempurna. Mereka hanya selangkah lagi untuk maju ke alam abadi emas Zenith Heaven Primordial Chaos. Namun, mereka tidak berhasil. Bukannya mereka tidak ingin, tetapi mereka tidak bisa. Saat mereka menjadi bagian dari dunia esensi orang lain, kultivasi terkuat di dunia esensi itu adalah batas mereka. Dengan kata lain, jika Lu Xiaoran tidak berhasil mencapai alam abadi emas puncak kekacauan primordial, mereka tentu saja tidak akan mampu mencapai alam abadi emas puncak kekacauan primordial. Sama seperti Hong Jun yang telah menyatu dengan Dao Surgawi dan menjadi Dewa Emas Kekacauan Primordial tanpa batas. Di 3 dunia, tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat melampaui kultivasi ini. Adapun Li Changsheng dan murid-murid lainnya, mereka juga telah mencapai alam abadi emas surga Zenit. Selain itu, mereka bukan berada di tingkat pertama atau kedua alam abadi emas surga Zenit, melainkan di tahap tengah dan akhir alam abadi emas surga Zenit. Pada hari ini, awan gelap tiba-tiba menutupi dunia kecil Lu Xiaoran saat petir menyambar dengan dahsyat. Pada hari ini, awan gelap tiba-tiba menutupi dunia kecil Lu Xiaoran saat petir menyambar dengan dahsyat. Suatu kekuatan yang sangat besar menyebar tanpa henti dari tubuh Lu Xiaoran. Kekuatan ini bukan lagi sekadar kekuatan abadi, melainkan telah melampaui kekuatan abadi dan menekan kekuatan hukum. Misalnya, bahkan jika seorang Zenith Heaven Golden Immortal dapat memengaruhi kekuatan hukum, mereka hanya dapat menghancurkan atau mengguncangnya dan tidak dapat mengubah atau memulihkannya.
Itu seperti bagaimana orang biasa bisa membunuh orang, tetapi hanya dewa yang bisa menghidupkannya kembali. Pada saat ini, Luciaoran telah terlahir kembali sepenuhnya, memungkinkan dia mencapai alam yang belum pernah dicapainya sebelumnya. Itulah Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Namun, setelah mencapai alam abadi emas kekacauan primordial, Luciaoran tidak langsung menghentikan auranya untuk naik. Sebaliknya, ia justru mengandalkan auranya yang terus meletus untuk menerobos lagi. Tingkat kedua dari Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Tingkat ketiga dari Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Tingkat keempat dari Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Tingkat kelima dari Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Baru setelah mencapai level kelima dari Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm, Luciaoran menghentikan auranya untuk naik. Saat Luciaoran membuka matanya, seluruh dunia esensi mulai berevolusi menjadi 4 musim, tanah, air, angin, dan api. Burung, binatang buas, dan segalanya pun tumbuh. Luciaoran memperhatikan perubahan dalam dunia esensinya dan merenung sejenak. Jadilah terang. Detik berikutnya, seekor gagak emas yang baru lahir langsung muncul di langit. Dengan teriakannya, seluruh dunia diterangi cahaya. Dengan beberapa patah kata, Luciaoran menciptakan Golden Crow yang melampaui Zenith Heaven Golden Immortal Realm. Ini bukan lagi teknik kultivasi yang pernah ia kembangkan sebelumnya, teknik takdir kecil atau teknik takdir besar. Ini adalah hukum yang benar. Setelah mencapai Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal Realm, seseorang dapat mengendalikan kekuatan hukum dunia. Jika dia menggunakan teknik keberuntungan hidup atau teknik keberuntungan hidup besar, efeknya hanya akan membunuh atau menindas semua makhluk hidup di 3 dunia. Sebaliknya, orang suci dapat secara langsung menciptakan makhluk hidup. Tentu saja, makhluk hidup ini tidak dapat melampaui seorang suci. Akan tetapi, meski begitu, kultivasinya masih di alam kuasi Sein. Dapat dikatakan itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan di bawah seorang Sein. Namun, dengan kemunculan gagak emas, panasnya dunia esensi Luciaoran meningkat pesat. Gunung, sungai, dan semua makhluk hidup di bumi mulai tak tertahankan. Beberapa tempat bahkan mulai terbakar. Luciaoran memikirkan sesuatu dan melanjutkan, kembali normal. Dalam sekejap, gagak emas menghilang. Makhluk hidup di dunia seakan mengalami kemunduran seiring waktu dan dengan cepat memperbaiki diri. Merasakan kekuatan ini, Luciaoran tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan mendesah. Mengerikan sekali, pantas saja ada yang bilang kalau tak ada orang di bawah alam Sein yang tak terkalahkan. Sepertinya memang benar, dengan kekuatan ini, kalau bukan karena pihak lain juga Sein, dia mungkin takkan bisa melukaiku. Sekalipun seseorang sangat dekat untuk menjadi orang suci, tetap saja mustahil bagi mereka untuk menandingi orang suci. Setelah kultivasinya mencapai tingkat Sein, Luciaoran akhirnya menghela napas lega. Dengan kultivasinya sebagai seorang Sein, dia memiliki kemampuan tambahan untuk melindungi dirinya sendiri. Aku sudah menembus alam abadi emas kekacauan primordial Zenith Heaven. Aku hanya tinggal satu alam lagi untuk mengalahkan Hongjun. Namun, aku masih belum tahu tingkat kultivasi Hongjun. Perbedaan antara tingkat pertama alam abadi emas kekacauan primordial Zenith Heaven dan tingkat ke-10 alam abadi emas kekacauan primordial tanpa batas Zenith Heaven juga sangat besar. Oleh karena itu, sebelum itu, saya masih harus bertahan sedikit. Namun, karena aku sudah menembus alam abadi emas Zenith surga kekacauan primordial, yang lain seharusnya juga bisa meningkatkan kultivasi mereka ke level ini. Sepertinya sudah waktunya untuk melatih sekelompok Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial untuk melawan para Sein. Pertama, Hongjun memiliki beberapa orang suci di bawahnya. Kedua, meskipun dia tidak berurusan dengan para Sein itu, masih ada banyak Dewa Emas Zenith Heaven di seluruh 3 dunia. Jika dia tidak menambah jumlah Dewa Emas Zenith Heaven dari Primordial Chaos, bagaimana mungkin Lige dan yang lainnya bisa menghadapi pihak lain? Memikirkan hal ini, Luciaoran keluar dari perut Wang Kai dan kembali ke Pulau Golden Owl. Saat ia muncul di Pulau Owl Emas, kultivasi semua pengikut sekte tanpa nama di seluruh Pulau Owl Emas mulai meningkat secara otomatis. Tanda mereka semua ada di dunia Luciaoran. Setelah Luciaoran menjadi lebih kuat, mereka secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Khususnya, murid-murid keluarga Lu tidak hanya berasal dari dunia Luciaoran,
tetapi mereka juga memiliki garis keturunan yang sama dengan Lucia Oran. Setelah Lucia Oran menjadi primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal, kultivasinya secara alami akan meningkat dalam garis lurus. Dalam sekejap mata, ratusan murid di seluruh Pulau Ao Emas telah meningkatkan kultivasi mereka ke alam abadi emas Zenith Heaven. Meskipun yang lain belum mencapai alam abadi emas Zenith Heaven, kultivasi mereka telah berhasil menembus alam abadi emas Tai. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, kultivasi terendah di seluruh Pulau Golden Ao juga berada di atas alam abadi emas Tai. Santo Tongtian di Istana Awan Ungu yang jauh tiba-tiba membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi ekspresi serius. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak Dewa Emas Zenith Heaven tiba-tiba muncul di Pulau Ao Emas? Apa yang sebenarnya dilakukan Lucia Oran? Pada saat ini, gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hati Tongtian. Lucia Oran diciptakan olehnya, jadi ia tentu tahu bahwa Lucia Oran akan sangat tidak normal. Ini karena Lucia Oran adalah orang pilihan yang ia ciptakan dengan esensi darah dan tulang Pangu. Karena Lucia Oran adalah seseorang yang ia ciptakan bersama Pangu, pihak lain pasti diberkati oleh surga. Akan tetapi, meski begitu, mustahil baginya untuk menciptakan begitu banyak Zenith Heaven Golden Immortals sekaligus. Akan lebih tepat jika pihak lain adalah satu-satunya yang telah berkultivasi ke alam abadi emas Zenith Heaven dengan begitu cepat. Sebenarnya, alasan mengapa ekspresi Tongtian menjadi serius bukan hanya karena Lucia Oran tidak normal, tetapi karena pihak lain telah jauh melampaui harapannya. Ada juga alasan yang sangat penting. Saat itu, saat dia menciptakan Lucia Oran, dia tidak hanya menggunakan darah dan tulang, tetapi dia juga menggunakan jiwa esensinya. Itu benar, itu adalah jiwa esensinya. Karena ia aslinya terbentuk dari jiwa esensi Pangu, maka jiwa esensinya pun sebetulnya setara dengan jiwa esensi Pangu. Di satu sisi, ini untuk meningkatkan potensi Lucia Oran, dan di sisi lain, ini juga untuk memungkinkannya mengendalikan Lucia Oran dengan lebih baik agar tidak terjadi perubahan lain. Misalnya, jika Lucia Oran tiba-tiba berpindah pihak dan bergabung dengan musuh, bukankah semua usaha kerasnya akan sia-sia? Namun, beberapa tahun yang lalu, dia menemukan bahwa hubungan jiwanya dengan Lucia Oran telah terputus. Meskipun dia tidak dapat mengatakan mengapa, meskipun Lucia Oran telah tiba di Pulau Golden Ao, dia masih tidak dapat berkomunikasi dengan jiwa Lucia Oran. Bocah ini tampaknya telah menjadi eksistensi yang mandiri. Dia misterius. Sekarang, dia telah menciptakan begitu banyak Zenith Heaven Golden Immortals sekaligus, membuat Master Sekolah Tongtian sangat khawatir. Namun, ia juga tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal ini. Ia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Lucia Oran. Jika ia membocorkan masalah Lucia Oran tanpa izin, ia tidak hanya akan dihukum lebih berat oleh Patriark Hongjun, tetapi jika ia salah, bukankah ia akan merusak masalah yang telah ia rencanakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, meskipun Lucia Oran telah menciptakan begitu banyak Dewa Emas Zenith Heaven, sekolah Jie pada akhirnya masih berada di tangannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu khawatir tentang pemberontakan warga sekolah Jie. Ini karena selama murid-murid sekolah Jie tidak bodoh, mereka tidak akan meninggalkan orang suci yang bermartabat seperti dia untuk tunduk pada Dewa Emas Surga Zenith seperti Lucia Oran. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang Zenith Heaven Golden Immortal, pihak lainnya tetaplah seorang Zenith Heaven Golden Immortal. Di hadapan seorang suci, pihak lainnya tetaplah seekor semut. Selamat, Guru, karena berhasil maju ke alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial. Di Pulau Golden Ao, Wang Kai sudah mulai memberi selamat kepada Lucia Oran. Lucia Oran mengangguk kecil dan melangkah keluar dari kamarnya. Pada saat ini, baik Yun Lige maupun yang lainnya, mereka semua tiba di pintu masuk aula serempak. Mereka menatap Lucia Oran, mata mereka dipenuhi harapan dan hasrat. Guru, itu, Yun Lige tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati, seolah-olah dia takut Lucia Oran akan marah. Lucia Oran berkata tanpa ragu, benar. Seperti dugaanmu, aku baru saja berhasil. Begitu dia mengatakan hal itu, rambut semua orang yang hadir langsung berdiri. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.